Shalom, selamat pagi menjelang siang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming maupun secara siaran tundanya nanti. Bersama dengan kami, Adonai Ministry yang berada di Menara Doa Polres Mall Paragon pada saat ini. Bersyukur kalau saat ini kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Mari kita akan bersihkan hati kita. Kita mau menyembah dan memuliakan namanya. Kita mau bersyukur kepada Dia karena kebaikannya, karena anugerahnya. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepada Dia. Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
beribadah, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami siap untuk mendengar Tuhan berfirman, Tuhan bersabda melalui hamba-Mu ya Bapa, Ibu Lasma Sianturi. Tuhan berkati pelayanan kami saat ini Tuhan. Setiap kami yang berbagian dalam pelayanan hari ini. Dan terlebih lagi kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti siaran secara live stream maupun nantinya siaran tunda. Kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan berkati kami. Kami percaya ya Tuhan, ibadah kami membawa berkat. Setiap kami mungkin yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan kami mendapatkan pemulihan, bahkan kami mendapatkan mukjizat kesembuhan. Dan setiap kami Tuhan yang mungkin ada persoalan permasalahan, ada sesuatu yang kami tidak tahu jalan keluarnya, kami percaya Tuhan, ibadah ini membawa berkat. Ibadah ini memberikan solusi yang terbaik. Hal apa yang harus dilakukan, hal apa yang harus dikerjakan, Tuhan melalui ibadah ini ada jawabannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dan tangan kuasa Engkau. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Bisa maju ke depan Bu, sini Bu, duduk Bu. Ya. Oh, masih juga sini. Ya. Silakan. Ya, baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Saya mengajak kita semua berdiri. Mari kita berdiri bersama. Kita adalah umat pemenang, amin. Amin ya, kita lebih dari pemenang. Kita akan pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Lebih dari pemenang. Haleluya, amin.
senantiasa memberkati kita. Tuhan selalu di pihak kita. Biarlah iman kita nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kita hanya kepada Dia. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita persiapkan hati kita. Kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi, setiap musim kehidupan kita mau serahkan kepada Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam
dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saya akan membagikan tentang mendengar dan percaya. Ya, hari-hari ini banyak pendengaran kita, pendengaran yang salah. Ya, banyak berita-berita yang kita dengar adalah berita-berita yang benar-benar membawa satu hal kekhawatiran dan ketakutan bagi setiap kita. Jadi pendengaran kita hari-hari ini mendengar sesuai yang Alkitab katakan, atau mendengar pesan Tuhan melalui hambanya, atau melihat situasi keadaan hari-hari ini. Nah, kebanyakan orang hari-hari ini cuma berkata begini, hari-hari ke depan ini adalah hari-hari yang gak baik. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang benar-benar istilahnya tidak ada satu hal kepastian. Nah, ini dia. Jadi kalau mau saya gambarkan ya, kalau orang yang punya kebenaran Alkitab, dia mempercaya imannya di dalam Tuhan, dia nggak pernah akan rasa takut untuk segala apapun juga. Karena dibilang apa pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, ada ketetapannya, ada situasinya. Jadi pada hari ini, bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tergantung kita punya kedalaman akan Tuhan Yesus dia seperti gimana. Ya, kalau kita lihat Roma 10 ayat 17, firman Tuhan katakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Makanya dibilang begini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa Tuhan. Ya, jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita percayai, 100% percaya. Makanya tadi lagunya apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Orang yang punya satu kedalaman akan Tuhan, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Masalah ada, ya tetap Yesus. Butuh penghidupan, ya tetap Tuhan Yesus. Gak ada yang lainnya. Makanya dibilang apa? Makanan, perkataan yang kita perkatakan hari-hari ini, itu yang harus kita dengar, itu yang harus kita ucapkan. Makanya seperti lagunya apa? Makananku, ya kan? Yang melakukan kehendak Bapa. Alkitab katakan orang yang melakukan kehendak Bapa adalah melakukan makanannya tentang hal kebenaran Alkitab, dan ada yang lain. Percaya. Saya akan review ya perjalanan hidup saya dari Januari sampai bulan apa nih? April, bulan 4 ya. Perjalanan yang benar-benar saya mempercayai Tuhan dan mendengar apa kata Tuhan, bukan mendengar situasi. Itu yang memampukan saya sampai hari ini. Makanya dibilang begini, ya. Apa yang timbul dari pendengaran kita sesuai Alkitab apa enggak? Kalau sesuai Alkitab, jangan. Kalau kita melihat contoh dari seorang Petrus, betul enggak? Di dalam perahu, di situ ada Tuhan Yesus. Kalau saya percaya, kalau saya ada di situ seperti Petrus, saya nggak akan takut. Karena apa? Saya mempercayai. Kenapa ada Tuhan Yesus di sebelahnya? Dia tidak percaya. Hari-hari ini kebanyakan anak-anak Tuhan mendengar pesan-pesan nubuatan, cari kesana kesini. Karena apa? Lihat situasi. Bahkan ada ramalan-ramalan 2024. Nah ini dia yang membuat kita ini goyah, yang membuat kita ini tidak mempercayai Tuhan dalam segala sesuatunya. Enggak salah nubuatan, tapi jangan diuber-uber. Terus peperangan, gak salah memang selama ada di bumi ini kita punya peperangan. Peperangan kita ini apa? Kesehatan, ya harus dilawan. Peperangan kita apa? Keuangan, dia minta terobosan. Peperangan kita tentang apa? Kehidupan, dia minta satu hal, jawaban. Tadi malam, ya, saya bercanda dengan ponakan saya sampai jam berapa sih? 11 ya kalau nggak salah, ya kan? Karena ponakan saya perempuan susah sekali dihubungin. Cuma maknanya begini, kalau berbicara duit, ponakan saya paling cepat angkat telepon, ya kan?
Kalau dia dengar telepon saya, antara angkat atau enggak, antara perintah atau mau kasih berkat. Nah, pengakuan dari ponakan saya bilang begini, dari semua tante doang yang spesial yang ada di handphone saya. Saya bilang, iya, modusnya karena apa? Uang. Gitu. Kamu percaya dengan tante ini pasti punya uang, dan tante ini pasti enggak akan pelit. Saya jebak ponakan saya. Akhirnya dia bilang, udahlah tante, aku udah nyerah deh, semua sudut nggak bisa, katanya digituin. Kakak saya tertawa, ya toh. Cuma saya bilang begini, kenapa sih kak? Dek, kalau mendengar tentang telepon atau pembicaraan, kenapa kalian tidak punya kesimpulan yang lainnya? Cuma di satu titik saya bangga, ya. Bagaimana cuma dia bilang begini, ya, kata-kata yang keluar, aku butuh dana. Dia bilang apa? Buat apa? Biayanya 300.000 loh. Main apa ya? Hah? Bukan, yang adeknya. Terus saya bilang, udah gak punya duit, kenapa harusnya biayanya mahal? Saya bilang gitu kan. Ya tapi kan aku dengan teman-teman yang lainnya. Karena kakaknya ini dapat berkat dari kakak saya, gitu kan. Kesian juga nih adiknya tersudutkan, gitu kan. Terus saya bilang, kamu kan punya uang? Iya, ada. Disebutlah nominalnya. Ya udahlah cukup, saya bilang begitu kan. Ya nggak bisa lah, aku kan menghemat, ya tuh. Makanya saya bilang, menghemat salah nggak? Nggak salah. Tapi ya, ponakan saya tidak menikmati. Tapi rekeningnya bagus. Dia simpen tuh nominalnya lumayan. Saya tidak punya nominalnya seperti dia. Saya bilang gini, tante aja tidak punya nominal seperti kamu deh. Kenapa nominalmu besar? Ya tapi kan aku irit-irit gitu kan. Dia balikin. Akhirnya saya tertawa. Cuma saya bilang begini, kamu percaya enggak? Dengan segala sesuatu dalam hidupmu, kalau Tuhan bekerja dalam setiap hidupmu, ya percayalah, dia bilang begitu. Nah sekarang berkat mau berapa yang kamu terima? Terserah katanya gitu kan. Wah saya pancing, kalau terserah gimana deh 50.000? Iya. Kamu dapat 50.000 ya enggak? Nah itu dia, harusnya bersyukur. Tapi dia bilang iya, karena bukan nominal kecil kalau saya selalu memberi buat ponakan saya. Coba saya bilang ini, katanya terserah berapapun boleh. Nah sama seperti Tuhan, gitu. Terserah memberkati kita kapan waktunya. Tergantung iman percayamu, tergantung pendengaranmu akan setiap apa yang kau perkatakan. Nah ini dia. Akhirnya dengan berat hati, saya tes lagi, saya matiin telepon. Saya tes teleponnya dia nggak angkat. Tuh kan, kamu aja nggak pernah angkat teleponku. Enggak, aku nggak dengar gini-gini. Bukan, kalau bicara duit, semua orang akan lari. Tapi kalau bicara pendengaran, ada suara atau apa, semuanya rata-rata tertutup. Saya bilang begitu kan. Nah, akhirnya dengan satu kata saya bilang, sudah dikirim itu dananya. Dia bilang apa? Tuhan berkati ya, terima kasih, sambil dia senyum. Orang paling bisa berkata terima kasih di saat diberkati, betul lah? Di saat nggak diberkati bisa nggak bilang terima kasih bu? Hah? Terima kasih. Kalau kamu nggak kasih saya makanan, kamu nggak akan bilang terima kasih kan? Betul nggak? Coba kamu bilang aku mau ibadah di situ dong, jemput ya. Karena kamu selalu kebagian makanan, betul nggak? Baru datang aja bilang apa? Bu makasih ya ini. Ya, saya cuma tertawa. Orang yang mendengar dan percayakan Tuhan, kehidupannya dipelihara walaupun di titik limit. Kita tidak pernah kekurangan ya, betul nggak? Betul nggak Pak? Ini baru tergabung ini rekan saya satu, menghilang sekian tahun. Sementara saya minta dia tergabung dengan saya, ya kan? Baru berapa hari aja sudah menikmati, ya? Bagaimana Tuhan punya cara di tempat ini, ya? Makanya Matius katakan, ya 14, 22 dan 23 bagai 33 di sini mengisahkan ketika Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea, disaksikan para murid-muridnya di tengah situasi yang benar-benar mencekam. Saya secara pribadi ya udah nggak bisa berenang di laut lagi. Berapa kali hidup saya di ambang maut, baik di Samudra Hindia maupun di laut lepas. Hari itu saya pernah pelayanan ada ke Pulau Bitung di Sulawesi, diajak bupati. Saya menikmati itu kapal, sementara saya orangnya mual-mual, muntah. Sudah minum obat aja masih tetap muntah.
Pas saya berdiri di depan situ dengan rekan saya Susan dari kota Jepara, Jakarta, tiba-tiba itu kapal menghampas batu yang besar. Lah itu kan sering banget itu kapal pulang pergi. Langsung dibilang pulang. Saya langsung, Tuhan Yesus tolong, kalau mau mati di laut sudah ada apa-apa Tuhan. Saya lihat rekan saya udah pucat begini. Saya bilang, Bu, masih hidup bukan Bu? Bu, tolong jangan, kamu nggak hidup. Nanti pulang ke Jakarta saya kena marah lagi liburan. Ternyata kamu punya semaput, gitu kan? Udah kita sampai lah, kita di satu kota. Saya nggak tahu kotanya namanya apa. Nah di situ bupatinya pelayanan KKR. Ya kan, ibu itu masih tegang, masih panik. Cuma saya tertawa. Aduh, saya cuma angkat pujian, saya bahasa roh kuat-kuat. Untungnya pulangnya itu pagi-pagi. Pulangnya pagi-pagi ternyata baru laut itu nyusut. Terus di mana itu tempat kejadian? Saya tanya, Pak, tadi yang kemarin itu laut kapal ngantem batu itu di mana? Di situ. Saya tumpangin tangan supaya nggak ada kejadian. Karena berapa kali katanya kapal besar itu tenggelam, kapal saya nggak besar loh. Ya, kapal kapasitas 100. Nah, di situ saya cuma bilang begini, walau bukan waktunya Tuhan, dipanggil nggak akan bisa. Ya, begitu pula waktu saya dikirim ke Pulau Enggano 3 bulan. Setiap bulan saya harus ke Bengkulu dengan kapasitas naik kapal feri atau kapal elit. Kapal elit harus saya pakai kapal yang kecil lagi, yang kapasitasnya 10. Tiba-tiba kapal itu bocor tengahnya. Saya harus korek-korek buru-buru, kalau enggak kita tenggelam. Saya bilang ke teman saya, aja Bang, bersihin air di tengah. Seperti lagunya apa? Di tengah ombak dan badai pencobaan itu hampir terhilang tujuan arah hidup. Tujuan arah hidup kita gak akan terhilang, ya. Tujuan arah hidup kita kepada Tuhan Yesus. Akhirnya sampailah di pulau itu. Tapi lucunya apa? Orang petugas kapal dia siul-siul, dia undang tuh lumba-lumba. Ya kan, kiri kanan saya bilang gini, Pak, semakin lumba-lumba itu lompat, ini kapal kita goyang. Tenang aja Bu, tenang. Justru kalau kita kenapa-napa, lumba-lumba ini yang bawa kita ke pinggir. Saya bilang, Tuhan, ini guncangan lagi. Entah kenapa muncul satu ikan yang besar apa, paus ya. Tiba-tiba nggak pernah itu kata petugas di situ muncul itu ikan yang besar, muncul ombaknya tinggi banget, bom gitu kan. Tuhan, ini amblas lagi nih, saya bilang gitu. Tapi Tuhan lalui. Berapa kali pencobaan di tengah ombak, di tengah situasi apapun, baik darat maupun laut. Kalau kita percaya kepada Tuhan, belum waktunya ya belum. Karena berapa kali orang bilang begini, minta umur panjang, salah. Ternyata yang umurnya nggak minta panjang diperpanjang. Siapa yang mau minta diperpanjang? Lebih baik diperpendek. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Matius 14-24 ini, bagaimana perahu murid-muridnya ini sudah jauh, ya kan, dari pantai. Situasinya nggak memungkinkan, ya, karena gelombang angin sakal yang sangat kuat. Kalau kita pernah nonton kisahnya Tuhan Yesus begitu kan, ombaknya ya. Sementara kapalnya saya nggak tahu si kapal aslinya seperti apa, karena waktu di Israel nggak ditunjukin itu kapalnya Petrus seperti apa dengan Tuhan Yesus. Yang ada di Danau Galilea ya kapal yang begitu. Terus makan ikan Petrus, ikan gabus. Saya pikir ikan apa sih gitu kan. Ternyata tetaplah paling enak ikan Indonesia daripada ikan luar. Nah, kita melihat bagaimana murid-muridnya melayani bersama Tuhan Yesus, ya kan? Waktu di dalam perahu, keadaan itu nggak lama, membuat situasi mencekam. Makanya kita melihat murid-murid ini merasakan ada ketakutan. Ya sama kayak kemarin gempa, ya. Saya ketakutan, katanya nggak takut mati, tapi saya nggak mau konyol. Karena berapa kali saya mengalami gempa 7, berapa, baik di Pulau Manado maupun di Pulau Bali maupun di Pulau Enggano. Selalu saya tidur nggak jauh dari pantai. Selalu tamu kasih saya, pokoknya cottage ada pantai. Jadi kalau bangun tidur itu udah otomatis kita nongkrong di laut. Seperti lagunya Christian, kemesraan ini, ya kan? Kalau punya pasangan enak.
kayak Pak Bandi, Pak Ohot gitu. Janganlah cepat berlalu. Gitu. Sayangnya nggak ada laut di Semarang. Lautnya jelek, ya kan? Di Marina. Tapi kalau di pulau-pulau yang lain enak. Pasti kalian begini. Kemesraan ini kita tua bersama ya. Nggak usah bikinin anak, nggak usah bikinin cucu. Yang penting hidup kita mesra berdua. Itu gaya dunia Christian, kemesraan. Tapi kalau Alkitab katakan apa? Mazmur 133, udah nggak? Coba dibuka Mazmur 133 lagunya. Saya lupa ini. Lagi muncul ini. Hah? Oh, alangkah Baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. ya. Sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila suami istri, gitu, anak mantu cucu hidup rukun. Tapi nggak pernah hidup rukun tuh sampai sekarang. Karena Alkitab katakan apa? Ada pepecahan, ya, anak dengan orang tua, mertua dengan mantu, berikut dengan cucu. Tapi kalau orang yang sudah mengerti kebenaran Alkitab, kebenaran, nggak ada lagi tuh percekcokan antara mantu dengan mertua. Saya melihat ada orang yang benar-benar dibawa takut akan Tuhan, malah mantunya makin sayang sama mertuanya, bukan karena warisan. Karena warisan tuh tetap mantu itu baik, ya, melayani. Kemarin sempat ada suaminya kena COVID, papanya dirawat di rumah sakit Karyadi. Semua udah ketakutan. Bu, doain boleh? Saya bilang ya, boleh. Pas Tuhan bilang apa? Umur panjang. Tapi dokter mengatakan tidak umur panjang, semua angka minus. Sampai anaknya dari mana-mana turun ke Semarang. Tiba-tiba apa? Bapaknya apa? Normal, sampai hari ini masih punya napas. Sampai mertuanya 85 tahun dilayani dengan mantunya. Mantunya masih nom, tapi tidak menikah lagi. Terus punya aset lagi. Nah tuh, lengkap sudah. Kalau orang punya aset, biasanya laki-laki cepat nempel, betul nggak? Kayak perangko, ya. Tapi untungnya ibu ini tidak mau tergoda dengan laki-laki yang sesat, ya toh? Karena dia bilang nanti modusnya apa? Hartanya bukan cintanya. Bahkan ada orang yang cinta ternyata ditinggalin warisan, dia bingung ngolahnya. Saya bilang sini oper ke saya aja, saya ngolah. Tapi tetap aja nggak kebagian. Asetnya lumayan lagi. Saya bilang kenapa ya Tuhan ketemu orang yang diberkati, tapi hidupnya nggak menikmati. Ada di kota ini perawan tua 80 berapa gitu. Saya perawan tua juga tapi nggak sampai 80. Ternyata orang ini bayangin uangnya miliaran, punya emas batang, naik sepeda butut, pakai sendal swallow. Kita lagi makan bu, itu nggak nikah tapi uangnya banyak banget. Loh, kenapa nggak kasih saudaranya? Mamanya meninggal, cicinya meninggal, dia yang ngurus. Terus semua asetnya mau dikemanain? Coba bu, kamu ngomong sama dia, asetnya lempar ke saya aja. Ya kan? Ternyata cuma bilang begini, nanti masa tua saya, loh 80 kok bilang masa tua sih? Kan udah tua, betul nggak? Jadi ini mau umur berapa tuh? Kalau saya bilang masa tua saya wajar dong. Itu udah 80 tinggal waktu tua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, betul nggak? Dia bilang begini, bu, nanti masa tua saya mau di panti jompo. Semua aset saya kasih ke panti jompo. Mendengar itu saya cuma kaget. Bu Suan, tolong bikin pendekatan sama orang ini. Siapa tahu saya keciprat mas batangnya. Karena kita tahu, ya kan? Dia di luar Tuhan. Tapi saya nggak tahu nanti cara Tuhan gimana. Tiap orang ini punya kemudahan dan kemurahan. Nah, bagaimana perikop yang di atas ada 4 ya. Beriman bukan berarti bebas dari masalah. Yang kedua, iman harus dipertajam agar kita sampai
mengenal level yang intim. Yang ketiga, responi perkataan Tuhan. Yang keempat, tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana yang pertama, ya kan? Walau kita mengalami tantangan, tapi kita melihat iman itu harus tetap dipelihara, tetap setia kepada Tuhan. Makanya seperti lagunya apa ya? Berseru dan memanggil nama Tuhan. Ku cinta Kau. Terus rahmat-Mu nyata bagiku, ya. Hidupku di dalam tangan-Mu. Terus Sejak pagi itu terbangun, gitu. ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Yuk nyanyi yuk. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ada masalah tetap bilang apa, ku cinta Kau Tuhan, ya. Sampai apapun keadaan. Makanya di sini dikatakan yang kedua, iman harus terus dipertajam agar kita sampai level mengenal keintiman akan Tuhan. Matius 14, 26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi Tuhan sedang melatih bagaimana mempertajam level keintiman kita akan Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam segala sesuatunya. Terkadang begini, Tuhan bicara kepada kita. Kadang kita tengging, ini setan apa Tuhan yang ngomong? Nah itu dia. Kalau orang yang punya kedalaman, dia akan ngerti. Yang daripada Tuhan, itu membawa satu hal kedamaian. Tapi yang dari iblis, membawa satu hal level ketakutan. Di dalam kita mempertajam akan keintiman akan Tuhan, kembali jam terbang. Kembali kita punya satu hal, kebenaran Alkitab yang kita baca seperti apa. Nah makanya dibilang apa? Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar. Nah ini tuh Tuhan mempertajam pendengaran dan penglihatan kita. Kita belajar bahwa ya dipertajam iman kita semakin intim dengan Tuhan itu. Jadi tadi tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Makanya saya selalu punya prinsip begini. Saya nggak pernah takut akan hari esok. Ya, saya akan menikmati. Ku tahu kan hari esok, ya. Namun langkahku tetap bukan apa? Bukan bulan, bukan dunia yang kuharapkan, tetapi Tuhan. Makanya di sini dikatakan supaya maksud Tuhan terus kita mengetahui dengan sungguh-sungguh Tuhan hadir di tengah masalah yang kita alami. Tuhan hadir di titik permasalahan. Tunggu kita tenang dan diam, Tuhan kasih jawaban. Tapi di saat kita punya permasalahan, sikap reaksi kita ini gimana? Marah, tenang, atau berusaha kerusuk? Makanya orang yang punya satu hal keintiman, dia akan menguasai dirinya, ya, dan dia akan percaya Tuhan menjawab segala hal, apapun permasalahan dalam setiap kehidupan. Makanya yang ketiga, di sini adalah respon perkataan Tuhan. Di ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya percaya di saat Tuhan Yesus bilang begini, ya kan? Datanglah, ya kan? Tapi Petrus datang.
Tapi pas dia lihat ini air, imannya dia nggak punya, hampir tenggelam. Jadi di titik permasalahan, apa yang kita dengar percayai, kalau Tuhan sudah janji, gitu, aku akan pelihara kehidupanmu hari lepas hari. Ini sedikit kesaksian. Saya orang Batak, saya ikut katekisasi Sidi ya. Itu kan saya bukan yang ngomongin pendetanya. Itu orang pendetanya kok bisa dapat nubuatan melalui ayat Alkitab. Ya. Jadi kita belajar katekisasi itu 1 tahun. Kalau kita punya orang Batak prinsipnya gitu. Prinsipnya gini, bekal untuk kita nanti menikah di gereja KBP. Kalau gereja KBP kita nggak ada katekisasi, nggak ada sidi, nggak bisa pemberkatan. Tapi kalau gereja yang lain boleh. Dia kan asal dibaptis. Saya cuma ketawa, Tuhan, sampai hari ini saya bangga sama Tuhan Yesus. Ternyata orang HKBP itu pendetanya punya pesan Tuhan melalui ayat-ayat yang dikasih. Saya cuma ketawa, ini ada kakak saya, dia punya ayat Alkitabnya bagus. Dia tidak akan kekurangan. Apa? Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Saya tertawa, betul. Di saat kakak saya gak punya dana limit, ada cara Tuhan yang tolong. Makanya bapak saya bilang gini, ayat Alkitabku bagus ya Deli, katanya gitu kan. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Kalau saya sendiri sampai hari ini saya hafal Mazmur 133 ayat 1 dan kedua. Ya, tidak duduk di kumpulan orang-orang pencemooh. Yang kesukaannya adalah merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Saya kalau sudah lelucon, kalau saya sudah ledekin orang, itu bahaya. Makanya benar, saya sudah punya karakter kalau buat apa nengek ya? Apa sih bahasa Jawanya? Nengek ya? Itu paling cepat. Apalagi saya yang memulai, kakak saya yang nyaut. Jadi kakak saya yang nerusin. Jangan bercanda ya sama saya ya. Bahaya nanti kalau saya bercanda. Kalau didengar kakak saya, kita jawabnya bahaya lagi, nyelkit. Jadi kalau kita udah bercanda sakit hati, rugi sendiri. Jadi di situ saya melihat, saya nggak duduk di kumpulan pencemooh. Untungnya saya bisa menjaga kehidupan saya dari antara orang-orang yang nggak benar. Ya, kalau masih review, betul. Saya mengalami satu pemulihan daripada Tuhan. Kalau bisa hidup saya, yaitu merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Di menara doa pun juga sama. Saya duduk nyetel televisi sambil saya nyanyi. Kadang nanti saya buat ayat, nanti saya baca Alkitab. Karena apa? Itu adalah satu hal senjata untuk kita bisa mempercayai iman kita gak runtuh. Ya. Bagaimana yang ketiga, responi perkataan Tuhan. Ayat 28 dan 29 tadi ya. Perkataan Tuhan yang merupakan firman bagi diri kita sendiri, ya. Makanya yang keempat, bagaimana tetap fokus kepada Tuhan. Nah ini dia, fokus kepada Tuhan tuh gak mudah, ya kan? Matius 14:30-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di dalam kita situasi yang tidak mengenakan atau ketakutan, kita harus cuma bisa berkata begini, Tuhan, tolonglah aku. Jangan sampai Tuhan bilang begini di ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Orang yang bimbang, orang yang gak percaya, dia tidak akan memiliki segala sesuatu apapun juga. Karena Ayub katakan begini, apa yang kau takutkan, itulah yang terjadi. Saya contohnya, kalau gak suka sama Bu Grace, saya gak mau ketemu sama dia. Saya gak mau ketemu sama dia, saya kesal sekali sama dia, gitu kan. Nanti Tuhan bisa bikin berapa kali ketemu Bu Grace sampai saya tidak mengalami satu perkataan saya nggak suka. Karena apa? Apa yang kau takutkan itulah yang
Bahkan Alkitab katakan begini, musuhnya pun gitu, Tuhan bisa perdamaikan. Ada ganjelan di dalam diri kita atas seseorang, nanti Tuhan aja pertemukan orang ini yang kita tidak suka. Dengan cara apapun, kita tidak punya senyum yang main-main atau senyum yang palsu, harus dengan senyum yang tulus, shalom, gitu. Kadang orang punya mulut, ya, punya mata, punya sikap, ketahuan kok tulus dan murninya. Makanya hati yang gembira adalah obat, ya kan? Bagi obat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringat Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Ayo, kalau kita gembira, ya, ada berkat yang Tuhan buat dalam diri kita. Makanya, ya, kita belajar percaya Tuhan dalam segala apapun juga. Oke. Tapi semangat yang patah teringat Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan pasti senang. Bukan saya membanggakan diri saya. Ini kesaksian. Kemana-mana saya pasti ketemu orang indigo, orang paranormal, ya. Ternyata foto saya, ya, ditayangkan kemana-mana. Ini ibu ini siapa? Gitu kan? Orangnya gimana? Terus ada orang laporan. Ibu ini orangnya gini. Ibu ini gini. Saya cuma geli ketawa. Yang laporan ke saya adalah yang baik-baik, sama seperti Yosua dan Kaleb waktu diutus melihat, ya toh, waktu masuk masa peperangan. Makanya kalau hati kita nggak gembira, bocor, bolong, orang dunia bisa melihat. Jangan sampai kita dilihat orang dunia yang harus kita lihat. Bahkan orang dunia apapun nggak akan bisa mendeteksi kita, cuma kita yang bisa mendeteksi dia. Kembali lagi, saya bersyukur Tuhan menangkan 3 orang yang gak suka dengan saya santet di bulan yang sama, di kota yang berbeda. Hidup saya gak dipanggil Tuhan, bukan caranya harus disantet. Jadi kalau orang mau nyantet saya, kalau dukunnya yang goblok, dukunnya yang level rendah, salah. Karena saya punya apa? Bapak Yahweh yang dahsyat. Jadi saya bilang yang menyaksikan, ya, yang pernah dukunin saya dengan santet, sorry ya, nggak akan bisa. Bahasanya Prabowo, sorry ya. Ya, saya suka. Jadi sorry ya, buat para dukun-dukun yang coba mau santet saya, yang coba mau guna-gunain saya, nggak akan bisa. Karena apa? Ada benteng, ada perisai saya. Ya, karena apa? Tuhan mengirim orang-orang yang tepat. Jadi saya sendiri minta dipanggil Tuhan kok, tapi banyak yang berdoa supaya jangan dipanggil. Karena apa? Ibu masih dipakai Tuhan. Nah itu dia bahasanya orang-orang di sekeliling saya. Saya punya visi, punya misi ke depan. Kalau Tuhan berkati saya, gitu, saya akan bawa orang-orang yang tergabung dalam setiap kehidupan saya. Nah itu dia misi saya. Kalau saya diberkati bukan buat diri saya, tetapi buat orang-orang sekeliling saya. Nah, kalau mau dilihat, saya banyak nubuatan. Bahkan saya bikin MP3 dari saya belum bertobat sampai saya sudah bertobat sampai hari ini. Ya, jadi ketemu paranormal, ketemu orang-orang yang dipakai Tuhan. Ada kuasa kegelapan yang menduduki hidupmu, tapi itu gak akan bisa. Saya bilang iya, karena apa? Saya punya kedalaman akan Tuhan Yesus yang gak akan pernah berubah. Kalau kita melihat cara Tuhan itu dahsyat, ya. Makanya di sini dikatakan, ya, jangan jadikan satu permasalahan kita tidak menjaga iman kita, tidak menjaga pendengaran kita, tidak mempercayai Tuhan, itu salah, ya. Jadi yang kelima, izinkan Tuhan
di dalam hidup kita, dan izinkan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita pribadi. Ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau adalah Bapa Yahweh. Ya, makanya izinkan Tuhan di dalam setiap apapun situasi kita, pendengaran dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, di sini kita harus bisa melihat bahwa Tuhan adalah yang menyertai dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Makanya seperti lagunya, Bang. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan nama kita sendiri. Apabila lepas menjatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk kita makin berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Namanya. Apabila lepas menjatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila lepas menjatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Mempercayai, mendengar tangan Tuhan tak pernah lepas dari orang-orang yang berharap, bergantung pada Bapa Yahweh. Ibrani 11 ayat 1 penutup. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Angin bisa dilihat nggak? Nggak akan bisa, betul nggak? Tapi angin dari seluruh penjuru, ya. Makanya mata Tuhan ada di segala sekelilingmu. Makanya apa yang kamu dengar, apa yang kamu percayai pada hari ini, yaitu ini dia aja pegangan kita, Alkitab. Ya, baik masalah penghidupan, baik masalah yang kita hadapi, tangan Tuhan tak pernah melepaskan dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kami diberkati, kami diurapi.
Kami berdoa buat Presiden kami Pak Joko Widodo dan Pak Amin. Terima kasih buat masa daripada jabatan yang Tuhan percayakan buat pemimpin bangsa kami Indonesia sebagai Presiden. Diberkati keluarga besarnya dan rakyatnya. Diberkati para menteri yang terlibat. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan bupati. Diberkati para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Kami percaya dan daripada Tuhan roh takut akan mereka daripada Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Kami berdoa buat para hamba Tuhan yang melayani. Bela hikmat pengurapan berkat daripada Engkau juga turun bagi setiap mereka. Diberkati Pak Posunko, diberkati istri, ketiga anak, mantu dan cucu dan keluarga besar. Diberkati segala apa yang dilakukan pekerjaannya, baik seluruh aset-asetnya yang bermasalah. Tuhan, kami minta terobosan, kami minta jawaban. Dan kami percaya setiap jajaran-jajaran yang terlibat di dalam hal setiap aset bisnis daripada Pak Posunko, Tuhan berkati setiap mereka. Kalau kami akan pulang, kami akan mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang di dalam nama Bapa Yahweh. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, aku akan terima dengan iman. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kembali kita akan bertemu minggu yang akan datang bersama dengan kami Adonai Ministry. God bless you.